Ya, hari ini kita sudah memasuki menjelang Paskah, Jumat Agung dan Paskah. Nanti Jumat Agung nanti kita ada jam 10 ya, hari Jumat nanti. Jam 10 kita ada ibadah jam 10 hari Jumat dan nanti disertai nanti dengan Paskah pada hari Minggu. Baik, hari ini tema firman Tuhan, apa yang menjadi dasar hidup kita? Kalau kita bangun rumah, kita juga bagaimana kita pikirkan fondasi rumah kita. Tapi juga kita harus pikirkan nih, apa yang menjadi dasar fondasi hidup kita. Ya, terima kasih Henny udah pilih lagu ini. Sebenarnya saya sudah pikir hari Selasa saya menyanyi lagu ini. Tapi karena Henny sudah pilih, sudah cukup waktu sebelum firman Tuhan. Karena apa arti hidup kita? Apa yang menjadi dasar hidup kita? Karena itu menentukan bagaimana kita membangun hidup kita ini, saudara. Kalau kita bangun dengan di atas pasir, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti runtuh. Tapi kalau di atas batu karang, di atas pengorbanan Yesus, maka itu yang akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Sebelum saya membaca firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara lihat satu film dulu. Jadi kita untuk dapat gambaran tentang arti pengorbanan Yesus. Tapi bukan gambaran dari video ini bukan tentang Yesus, tapi tentang seorang bapak. Sudah siap? Oke. Suatu hari seorang anak bicara sama bapaknya, apa yang kau akan berikan waktu aku ulang tahun ke-18? Bapaknya senyum dan katakan, nanti kita lihat. Waktu umur 17, anaknya sakit dan dia dibawa lari ke rumah sakit. Dokter katakan pada ayahnya bahwa anak ini punya masalah di hatinya, di levernya, dan dia akan segera mati. Dan waktu anaknya tanya sama bapaknya, Dad, apa yang dokter katakan bahwa aku akan mati? Tapi bapaknya bilang, tidak, kamu masih hidup. Terus anaknya bicara, kenapa kamu begitu yakin? Bapaknya langsung berbalik ke pintu dan berkata, saya tahu kau pasti hidup. Nah, waktu umur 18 anaknya, dia kembali pulih dan dia kembali ke rumah dan dia lihat suatu surat. Suratnya dari ayahnya katakan, putriku yang terkasih, jika engkau baca ini, surat ini, engkau akan tahu bahwa aku sudah memberikan yang terbaik ulang tahunmu yang ke-18. Jadi bahwa bapaknya juga nggak tahu bahwa dia harus berikan levernya supaya anaknya bisa hidup. Bapaknya memberikan hatinya kepada anaknya supaya hidup. Bagaimana dengan Yesus yang sudah memberikan darahnya, sudah memberikan hidupnya supaya kita hidup, supaya kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Ini gambaran karena kasih Yesus sangat besar bagi kita. Kita sedang merenungkan tentang pengorbanan yang Yesus. Oke, cukup. Kita sedang merenungkan pengorbanan Yesus. Apa yang menjadi dasar hidup kita? Apakah dasar hidup kita dengan uang, dengan pendidikan, atau dengan kekuatan tersendiri? Atau dengan emas yang banyak? Emas hari ini udah naik 2 juta loh. Kemarin baru 1.970.000. Hari ini lompat 2 juta. Waduh, geleng-geleng kepala. Jadi saudara, apa yang kita taruh menjadi dasar hidup kita saat ini? Ini yang kita renungkan dalam saat-saat ini, apa yang menjadi dasar. Robert Kiyosaki bilang gini, jangan harap rumah yang besar, jangan harap beli mobil. Ini apa sih aset yang bisa diputar? Ini membingungkan loh, apalagi gara-gara si Trump, semua bangsa bingung. Sekarang Trump yang dibuat bingung sama orang Cina.
Dikasih 125% naik pajak pemasukannya apa, bea cukainya Cina kasih 145. Udah kebingungan. Bahkan Trump diledek sama orang Amerika juga. Main tembak-tembakan kayak koboi gitulah. Jadi waktu Trump tembak Cina dengan senapannya, tapi senapannya ngemempan, salah ininya. Waktu dilihat senjatanya made in China. Aduh, malunya gitulah. Ya itulah kenyataannya. Ya apa, semua bisa goyang, semua bisa goyang. Keuangan, pekerjaan. Kemarin saya ketemu seorang, dia bilang gini, orang-orang binaannya dulu dia ahli dengan desain grafis dan banyak sekali dia pemasukan dari situ, desain grafis. Tapi sekarang kalah dengan AI. Jadi pendapatannya mulai berkurang banyak. Wah, ini bagaimana ya caranya? Itulah, kalau kita membangun dasar dengan kekuatan kita, dengan pengetahuan kita, dengan skill kita, itu akan membuat kita goncang. Dunia ini lagi goncang luar biasa. Saya bukan nakut-nakuti, tapi memang kenyataannya seperti itu. Nah, bersyukurlah kalau nanti kita beli BBM jadi jatuh murah. Nggak tahu Pertalite bisa murah apa enggak ya. Itu kenyataan. Mari kita baca firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang dari yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu, setengah liter kalau dalam sehari-harinya, narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Ayat 7, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku." Jadi 4 kali Tuhan Yesus bicara kepada murid-muridnya bahwa dia harus mati di kayu salib, dia menderita dan mati di kayu salib, dan harus nanti bangkit pada hari yang ketiga. Murid-muridnya nggak perhatikan apa yang dikatakan Yesus. Tapi Maria, seorang perempuan yang kalau Yesus datang, dia duduk di kaki Yesus dan mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Itu dia menyerap bahwa tidak lama lagi Yesus harus mati di kayu salib. Yesus harus dikubur. Makanya pada waktu dia mengingat hal ini, dia langsung memberikan minyak narwastu. Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup kita, apa yang menjadi dasar hidup kita ini? Apakah dengan kekuatan kita? Apakah dengan harta kita? Apakah dengan pendidikan kita yang tinggi? Apakah itu yang kita andalkan? Tapi Maria mengajarkan kita, salib pengorbanan Yesus menjadi dasar hidup kita. Salib. Bagaimana Yesus mau mati di kayu salib? Bagaimana Yesus mau mati di kayu salib? Karena saya dan saudara. Bagaimana seperti tadi contoh video tadi, bapaknya mau mati supaya anaknya hidup. Bagaimana kita bisa hidup, dapat pengampunan dosa dan bisa dekat dengan Bapa dan dapat hidup yang kekal? Dan apakah kita anggap itu sebagai sesuatu yang ya biasa aja lah?
Kalau kita mendasarkan di situ, maka kita akan lemah fondasinya. Apakah mungkin juga menjadi dasar hidup kita adalah, wah, badan sehat, selalu sehat. Tapi pada waktu sakit, kita down. Kita drop. Pada waktu ada anggota keluarga kita yang sakit, kita jadi ikut drop juga. Kita salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kamu salah? Kenapa kamu nggak tolong, nggak sembuhkan? Itu karena dasar hidup kita tuh salah kita letakkan. Tapi kalau orang yang mengerti pengorbanan Yesus di kayu salib itu sangat lebih mahal, sangat berharga, membuat kita mengerti apa arti hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita nggak goncang, saudara. Kita nggak goncang. Kita nggak takut. Karena kita tahu Yesus mati, kalau Yesus mau mati untuk saya, artinya saya ini berharga di mata Tuhan. Dan saya harus hargai hidup saya ini. Saya harus hargai tubuh saya. Saya harus hargai apa yang saya bisa buat untuk Yesus. Ini yang dilakukan oleh Maria. Dia lakukan, dia mau memberikan minyak. Saudara, apa yang menjadi dasar hidup kita? Orang-orang Kristen pada abad-abad mula, mereka bahkan mau mati di kayu salib, mau mati karena Yesus. Mereka mau berkorban bagi Yesus. Dan itu yang membuat mereka mau mati, ditangkap, dibunuh oleh orang-orang Romawi, orang-orang yang membenci Yesus. Mereka nggak masalah bagi mereka. Kenapa? Karena itu sesuatu yang sangat berharga. Kalau kita lihat Cina ini sekarang lagi maju, bukan karena pemerintah Cina ini saja yang maju. Tapi bagaimana orang-orang Kristen di Cina waktu itu, waktu tahun 49 sampai 2000 itu mereka begitu mengalami ketakutan. Tapi mereka mau berkorban banyak, mau berdoa, mau bergerak. Karena apa? Karena dasar hidup mereka bukan kekuatan mereka, tapi Yesus. Pengorbanan Yesus. Apakah yang menjadi dasar hidup kita? Apa yang menjadi dasar hidup kita? Mari kita lihat dari contoh Maria ini. Yang pertama, walaupun karena dia tahu bahwa pengorbanan Yesus sangat berharga, apa yang paling bernilai dalam hidupnya, dia berikan kepada Yesus. Minyak narwastu. Minyak narwastu itu dari tumbuh-tumbuhan yang diambil dari pegunungan Himalaya. Jadi ketinggiannya 5.000 sampai 6.000 meter di atas permukaan laut. Jadi itu udaranya sangat dingin. Satu tumbuh-tumbuhan dan itu diambil, akarnya disaring dan menjadi satu minyak. Dan makanya itu sangat mahal. Waktu ngambil pun juga harus naik dingin ya. Tempat yang sangat dingin sekali. Dan itu jauh dari Israel sampai ke Tibet, bukan Tibet ya. Tibet. Dan itu diambil jalan panjang. Saudara, ini mahal. Kalau pada saat itu dinilai 300 dinar. 1 dinar gaji 1 hari. Apa artinya berarti dia nggak makan 1 hari? 300 dinar, 300 hari? Enggak. Itu ditabung. Mungkin bisa saja 4 tahun, 5 tahun hasil tabungan dia. Bagi seorang wanita pada saat itu, minyak narwastu itu sesuatu yang sangat berharga dan dia ingin berikan kepada suaminya nanti. Bagi orang yang dia kasihi. Itu yang dia simpan. Ini untuk orang yang cukup punya duit ya. Tapi kalau orang yang nggak punya duit, biasanya kalau wanita pada zaman dulu, itu air matanya taruh di tempat yang khusus, yang kecil di sini, taruh di sini. Kalau sekarang kan pakai tisu aja ya. Kalau dulu pakai di sini. Ditabung yang kecil. Dan itu disimpan, supaya pada waktu menikah nanti, dia menyeka kaki suaminya. Maria, ini yang dia lakukan. Dia simpan cukup lama. Dia berjuang, kumpulkan duit
untuk mendapatkan momentum bagaimana dia bisa menyeka kaki Yesus. Saudara, ini yang kita lihat. Orang yang memang fondasinya, dasar hidupnya adalah pengorbanan Yesus. Apa yang dia buat, apa yang dia simpan selama ini. Dia tahu ini bukan untuk dirinya saja, tapi untuk Yesus yang mati di kayu salib. Dia bisa berikan kepada Yesus. Apakah bisa menebus, bisa menyamai dengan pengorbanan Yesus? Tentu tidak. Tentu tidak. Apa yang Maria berikan itu dengan minyak narwasi yang mahal, itu nggak bisa menyamai dengan apa pengorbanan Yesus. Tapi Yesus melihat, apa yang dia buat ini mengingat hari penguburanku. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, biarkan dia lakukan ini, karena apa yang dia buat itu mengingat hari penguburanku. Dia lakukan ini karena dia ingin menghargai, menghormati pengorbananku. Dan kita dibawa oleh firman Tuhan ini, tentang dari Maria ini. Apa yang kita taruh, apa yang kita harapkan untuk masa depan kita. Jangan kita pikir apa yang kita perjuangkan selama ini, itu akan menjadi fondasi hidup kita. Mari kita lihat pengorbanan Yesus itu yang menjadi fondasi. Tapi apa yang kita perjuangkan itu adalah bagian dari pengorbanan Yesus. Makanya kalau kita capek kerja, menderita dalam bekerja, ya kita harus simpan. Kalau dalam hidup kita ini banyak perjuangan, dalam penderitaan juga, kita harus tahu, ya ini bagian dari penderitaan yang saya harus alami. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita mau jadi dasar hidup kita adalah Yesus yang mati bagi saya. Apa yang kita simpan dalam hidup kita ini? Apa yang menjadi dasar? Semua itu nggak ada arti apa-apa yang kita berikan kepada Tuhan. Saya juga berpikir, saudara, apa yang saya lakukan dalam pelayanan misi pun juga nggak bisa menggantikan pengorbanan Yesus. Tapi karena pengorbanan Yesus saya mau bermisi. Karena pengorbanan Yesus. Tapi kalau saya untuk menggantikan pengorbanan Yesus nggak bisa. Karena itu sangat mahal, nggak bisa tergantikan dengan apapun. Apa yang kita bisa buat untuk gereja, itu nggak bisa menggantikan pengorbanan Yesus untuk kita. Makanya jangan pernah berpikir seolah-olah gereja berhutang loh sama saya. Enggak. Kenapa? Apa yang kita lakukan ini nggak ada apa-apa sebenarnya dengan pengorbanan Yesus. Kalaupun juga kita mati karena Yesus, kita nggak bisa menyamai dengan pengorbanan Yesus. Tapi kalau kita tahu karena pengorbanan Yesus, maka kita mau berikan yang terbaik bagi Yesus, mau lakukan yang terbaik karena Yesus, maka Yesus memberkati kita. Yesus sangat memberkati kita. Maka saudara, jangan pernah takut akan hidup ini. Sekalipun berita-berita yang tidak menyenangkan yang terjadi. Tapi kalau kita tahu ada pengorbanan Yesus di kayu salib untuk kita, hidup kita terjamin. Hidup kita terjamin. Saya banyak belajar sih tentang masalah tentang kehidupan ekonomi yang ada saat ini. Karena ini memang lagi dalam pengamatan, apa sih sebenarnya yang Tuhan sedang buat. Tapi saya belajar, kalau kita takut akan Tuhan, kita sungguh-sungguh dasar hidup kita adalah karena pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kita, maka hidup kita tuh betul-betul terjamin. Nggak akan Tuhan biarkan kita mengemis-ngemis. Kalau fondasi hidup kita itu, dasar hidup kita itu pengorbanan Yesus, kita tidak akan dibiarkan oleh Tuhan meminjam-minjam. Wah, pinjam dari sini, enggak. Kenapa? Karena Tuhan yang menjamin. Tuhan tahu kalau kita dasar hidup kita itu di Kristus, maka Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Tuhan akan mencukupkan. Saya bersyukur
Sekarang BPJS luar biasa loh. Kalau enggak, kalau misalnya belum ada BPJS, ampun dah. Iya kan? Bisa ratusan juta sekali operasi. Bisa di atas 200 juga 300 juta kalau operasi yang besar. Itu aja radiologi penyinaran itu untuk yang kanker itu 100 juta, saudara. Saya juga kaget waktu dokter katakan, 100 juta, mahal juga ya, 25 kali. Jadi itu luar biasa, Tuhan berikan kesempatan. Makanya Tuhan pelihara kita. Saudara, mari kita belajar dasar hidup kita adalah Yesus. Jadi kita nggak akan biarkan diri kita hidup dalam kekhawatiran. Tapi kita butuh hikmat juga dong. Kalau Yesus memberkati saya, kalau Yesus menjadi dasar hidup saya, apa yang saya harus lakukan untuk bisa memberkati orang lain? Ini yang Maria lakukan. Dia meminyaki kaki Yesus supaya semua orang bisa melihat bahwa pengorbanan Yesus itu sangat berarti. Mari kita lakukan ini kepada orang lain, supaya orang lain juga melihat pengorbanan Yesus sangat berarti. Dan itu kita bisa lakukan kepada orang yang terdekat dengan kita. Dalam keluarga kita sebenarnya ditegur anak kita. Kita sebenarnya ditegur suami kita. Kita sebenarnya ditegur istri kita. Kita sebenarnya ditegur saudara kita. Bukan karena tegur, tapi karena kita tahu pengorbanan Yesus sangat mahal. Cuma saya heran loh, anak-anak itu pasti nggak sakit hati kalau mamanya yang ngomel-ngomel. Tapi kalau bapaknya ngomel-ngomel, anak bisa sakit hati. Benar nggak Ibu Lim? Atau mungkin udah dianggap mama ngomel-ngomel ya sudah biar biasa aja gitulah. Tapi kalau bapak-bapak kalau misalnya udah jarang ngomel, jarang ini diem gitu dan sekali-sekali ngomong gitu, terus ngomel keras, waduh sakitnya di sini gitu. Tapi ya kita belajar. Kalau jadi kita mau belajar juga, kita berikan sesuatu untuk orang yang terdekat kita. Untuk meletakkan dasar hidup mereka pada Yesus. Karena Yesus itu yang menjadi penjamin hidup kita. Menjadi penjamin hidup kita. Yang kedua, yang Maria berikan kepada Yesus. Dalam ayat yang ketiga. Lalu maka Maria mengambil setengah minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Menyekanya dengan rambutnya. Kalau zaman dulu Bapak Ibu dan Saudara, rambut itu kan selalu pakai kerudung kalau perempuan. Kalau keluar dia pakai kerudung. Kenapa? Karena rambut itu suatu kehormatan. Dan itu hanya bisa dilihat sama suaminya. Dan selalu pakai kerudung. Kalau di zaman pada waktu itu di Timur Tengah. Dan pada saat dia membuka kerudungnya dan dia biarkan rambutnya terurai, Maria membiarkan rambutnya terurai. Itu artinya apa? Kehormatan dia berikan kepada Yesus. Bukan hanya terurai saja, tapi pada waktu kaki Yesus dia minyaki, langsung dia pakai rambutnya, dia seka, dia bersihkan, dia lap. Saudara bisa bayangkan betapa mulianya Yesus di mata Maria. Betapa mulianya Yesus di mata Maria. Bagi Maria kehormatan dia nggak seberapa dengan kemuliaan Yesus. Mari kita juga letakkan kehormatan kita, harga diri kita pada Yesus. Seandainya ada orang yang memfitnah kita, ada orang yang menjelek-jelekan kita, apakah kita labrak juga?
Ada saatnya kita diam aja. Nggak usah kita bereaksi, diam. Ya kan nggak adil dong. Masa saya dibicarakan gini, diam aja, doakan. Nggak bisa dong. Dia kalau dibiarkan gini kurang ajar ini. Kita harus tahu, kalau kita dijelek-jelekan, sebenarnya kalau kita dasar hidup kita karena Yesus, pengorbanan Yesus, maka kemuliaan Yesus akan lebih besar dalam hidup kita. Sejalan dengan apa yang kita terima dari orang-orang di sekitar kita yang menjelek-jelekan kita. Maka bersyukurlah kalau saudara dijelek-jelekan, dibicarakan sama orang luar, dibicarakan sama orang-orang yang di sekitar kita, yang kalau di depan sih baik-baik, baik senyum-senyum, tapi di belakang jelek-jelekan. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Tapi kalau kita mengalami seperti itu, tenang. Kemuliaan Yesus akan Yesus nyatakan dalam hidup kita. Kalau kita pun juga harus menderita seperti itu bagian kita sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Yesus. Saya ingin mengajak kita, saudara, untuk bisa merenungkan hal ini. Kenapa? Karena seringkali kita akan dihantam oleh perkataan-perkataan orang lain tentang kita, harga diri kita. Apakah kita ingin mempertahankan harga diri kita, atau kita mau biar harga diri kita letakkan di bawah kaki Yesus. Kita nggak terganggu dengan apa yang orang lain lakukan tentang kita. Karena kita tahu dasar hidup kita adalah Yesus, pengorbanan Yesus. Maka Yesus akan berikan kemuliaannya melebihi daripada apa yang kita dijelek-jelekan, apa yang kita terima dari orang lain. Saya ingin mengajak kita, apa yang menjadi dasar hidup kita? Harga diri? Kehormatan? Dari orang lain? Jangan. Kehormatan kita sebenarnya ada pada salib Yesus. Kehormatan kita ada pada salib Yesus. Kalau kita tahu itu, kita meletakkan dasar itu, saudara, kita akan lihat bagaimana Yesus menyambut kita nanti di surga. Kemuliaan yang luar biasa, yang nggak bisa digantikan dengan, nggak bisa disamakan dengan dengan apa yang kita alami dengan perkataan orang lain. Dan biasanya itu yang paling susah kalau kita jadi menantu. Banyak loh konflik mertua menantu. Apalagi kalau misalnya satu rumah. Kalau Ibu Lim nggak ya, Ibu Lim ya. Saya bicara ini umum ya. Ini khusus. Banyak orang yang bilang Ibu Lim ini mertua baik sih. Jadi artinya itu yang jadi konflik, itu sebenarnya konflik. Saya bersyukur kalau saudara nggak ngalami. Tapi banyak orang yang ngalami. Dan itu, waduh, itu sangat menyakitkan. Tapi saya ingin mengajak kita, kalaupun juga harus mengalami seperti itu, percayalah, kalau dasar hidup kita adalah pengorbanan Yesus, salib Yesus, maka kemuliaan Tuhan akan Tuhan nyatakan bagi kita. Kemuliaan Tuhan. Sebenarnya kita bersyukurlah kalau kita, dasar hidup kita adalah Yesus, pengorbanan dan kematian Yesus. Apa yang menjadi dasar hidup kita? Jangan biarkan apa yang kita raih, apa yang kita bisa dapatkan, apa yang kita bisa perjuangkan, itu menjadi dasar hidup kita. Hanya Yesus, pengorbanan Yesus yang menjadi dasar hidup kita.